Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laina Farsia, dosen pada Prodi S1 Informatika FMIPA Universitas Syah Kuala, Banda Aceh. Saya bergabung pada Prodi Informatika pada tahun 2020 sebagai dosen kontrak, dan alhamdulillah pada tahun 2022 saya lulus sebagai dosen PNS pada prodi tersebut. Saya menyelesaikan studi sarjana pada Prodi Matematika FMIPA Universitas Syah Kuala dengan bidang minat komputasi pada tahun 2007 hingga 2011. Kemudian saya melanjutkan studi S2 di National Tsinghua University, Taiwan pada tahun 2013 hingga 2015 pada jurusan Computer Science. Dan insya Allah September 2025 ini saya akan melanjutkan studi S3 pada National Taiwan University of Science and Technology di Taipei, Taiwan pada jurusan Computer Science and Information Engineering. Pada Prodi Informatika terdapat 4 bidang minat yang dapat dipilih oleh mahasiswa, yaitu Data Mining dan Artificial Intelligence, kemudian Rancangan Perangkat Lunak, Sistem Informasi Geografis, dan Jaringan. Saya merupakan salah satu dosen yang berfokus pada bidang minat Data Mining dan Artificial Intelligence. Selama mengajar pada Prodi Informatika, saya ditugaskan untuk mengajar beberapa mata kuliah, di antaranya Data Mining, Pemrograman, Visualisasi Data, Teori Graf, Struktur Data dan Algoritma, Fisik Komputer, Penelusuran Informasi, dan Pengolahan Citra. Melalui video ini, saya ingin mendemokan unjuk kerja saya pada bidang pengajaran. Dikarenakan keterbatasan waktu, saya akan memilih salah satu mata kuliah saja, yaitu Data Mining. Data Mining merupakan mata kuliah wajib semester 5. Mata kuliah ini diasuh oleh 3 orang dosen, yaitu Prof. Taufik Fuadi Abidin, Dr. Muhammad Subianto, dan saya sendiri. Mata kuliah ini sebelumnya terdiri dari 3 SKS, di mana 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Sejak 1 tahun terakhir ini, kami sudah menerapkan kurikulum OBE, Outcome Based Education, di mana mata kuliah teori dipisah dengan mata kuliah praktikum. Sehingga mata kuliah Data Mining menjadi 2 SKS saja, kemudian ada penambahan mata kuliah baru, yaitu mata kuliah praktikum Data Mining yang terdiri dari 1 SKS. Data Mining adalah mata kuliah yang mempelajari teknik-teknik untuk mengekstraksi pengetahuan atau pola yang bermanfaat dari kumpulan data yang besar. Mata kuliah ini merupakan fondasi penting yang harus benar-benar dipahami oleh mahasiswa sebelum mendalami mata kuliah Machine Learning dan Artificial Intelligence. Ketika mahasiswa menguasai teknik-teknik dasar dalam Data Mining, mereka akan lebih mudah memahami dan mengembangkan berbagai pendekatan dalam AI modern. Oleh karena itu, saya sangat serius dalam mengampu mata kuliah ini. Saya bersama kedua dosen senior yang mengampu mata kuliah Data Mining telah merancang RPS dengan topik-topik yang sesuai, yang terdiri dari data preprocessing untuk membersihkan data dan mempersiapkan data, kemudian pengukuran jarak dalam ruang vektor untuk memahami hubungan antara data, kemudian klasifikasi untuk memprediksi label kelas dari data. Selanjutnya ada matriks evaluasi model untuk mengevaluasi kinerja model. Selanjutnya ada clustering untuk mengelompokkan data yang serupa. Dan yang terakhir ada association rule mining untuk menemukan hubungan antara item dalam dataset. Capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah Data Mining yaitu ada 3, yaitu CPL 02, CPL 03, dan CPL 05. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah Data Mining ada 3, yaitu mampu memahami dasar data mining dan persiapan data atau data preprocessing. Kemudian, mahasiswa mampu memahami metode klasifikasi, clustering, dan association rule mining. Selanjutnya ada mampu memanfaatkan data mining untuk menyelesaikan persoalan dunia nyata. Komponen penilaian mata kuliah Data Mining yaitu terdiri dari 4. Yang pertama, tugas 40%. Ini bobot terbesar, kemudian kuis 10%. Selanjutnya, ujian tengah semester dan ujian akhir semester masing-masing 25%. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah Data Mining yaitu ceramah interaktif, diskusi, demonstrasi, dan praktik langsung. Semua perkuliahan, kuis, dan tugas sudah kami letakkan pada e-learning, sehingga mahasiswa dapat menggunakan e-learning untuk melihat materi dengan runut. Mahasiswa dapat mengerjakan kuis sesuai timeline-nya, dan mahasiswa dapat melihat tugas-tugas yang diberikan,
serta pengumpulan tugas juga dilakukan melalui e-learning. Mari kita simak kelas data mining pertemuan 11 dengan topik clustering dengan algoritma K-means. Kita mulai ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Baik ya. Semangat semuanya? Semangat. Bahagia? Bahagia. Galau? Tidak. Ada yang galau nggak? Tidak. Kayaknya di belakang-belakang ada yang galau nih ya. Kira-kira penyebab galau itu apa sih? Salah satu penyebab galau itu ditentukan oleh apa yang kalian pikirkan waktu kalian bangun pagi tadi. Ya, jadi waktu kita baru bangun pagi itu, apa yang kita pikirkan itu sangat menentukan suasana hari kita sampai malam hari. Ya, kalau kita bangun tadi sambil mikirin masalah-masalah hidup gitu ya, sambil mikirin tugas-tugas yang menumpuk, atau langsung cek handphone gitu ya, lihat grup yang lagi ngegosipin orang atau hal-hal negatif lainnya, itu sangat mempengaruhi pikiran kita jadi negatif dan seharian kita jadi galau gitu ya. Makanya saat kita bangun pagi itu kita harus pikir positif dulu. Dan yang paling penting dulu tuh bangun pagi itu kita bersyukur dulu. Bersyukur atas hidup yang masih Allah kasih ke kita. Tidak semua orang masih bisa hidup sampai hari ini. Dan kita masih bisa hidup sampai hari ini. Masih ada kesempatan untuk belajar, masih ada kesempatan menjadi sebaik-baiknya manusia, masih ada kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Dan hal itu harus kita syukuri. Setelah kita bersyukur, kita berdoa, ya, kita siapkan mental kita dulu di pagi hari. Ketika mental kita sudah siap, sudah sholat, sudah ngaji, sudah berdoa, baru kita buka handphone, buka laptop, kerjakan tugas-tugas yang harus kita kerjakan. Itu ya. Jadi persiapkan mental kita dengan bagus dulu sebelum kita ya menangani persoalan hidup kita gitu. Ya. Jadi itu sangat menentukan suasana mood di pagi hari itu saat pertama bangun dan juga saat kita tidur nanti. Saat kita tidur nanti malam, ya, maafkan semua kejadian-kejadian tidak enak yang hari ini, ya. Ingat lagi hal-hal yang kita syukuri, berterima kasih lagi kepada Allah apa-apa yang sudah diberikan hari ini. Nah, itu dua waktu yang sangat menentukan kualitas hidup kita. Oke, selamat datang kembali di kelas data mining ya. Yang tanpa terasa hari ini sudah pertemuan yang ke-11 ya. Materi kita hari ini adalah clustering. Sudah baca di e-learning semuanya? Sudah. Oke, bagus kalau sudah. Kira-kira clustering ini bahas apa sih? Ya, pengelompokan ya. Nah, tapi pengelompokan yang seperti apa? Jadi teman-teman, misalnya kita punya setumpuk data. Ya, yang data itu tidak ada labelnya. Kita nggak tahu nih, data itu masuk ke kategori apa. Nah, mungkin di pertemuan-pertemuan yang beberapa pertemuan minggu lalu kita sudah membahas yang supervised learning ya, di mana tumpukan data kita itu sudah ada labelnya. Nah, misalnya itu data pelanggan sudah kita tahu pelanggan A kondisinya seperti apa, pelanggan B seperti apa. Atau misalnya sales yang mencoba mempromosikan suatu produk ke seseorang. Nanti di antara itu ada yang beli, ada yang tidak. Itu kan label ya. Nah, tapi ketika data kita tidak berlabel, kita cuma punya setumpuk data customer, yang semuanya itu sudah beli barang kita. Cuma kita nggak tahu nih labelnya apa mereka. Kalau kita bilang beli, semua beli gitu ya. Nah, cuma yang mereka beli kan beda-beda tuh. Belum ada kategorinya. Nah, setumpuk data itu bukan tidak bisa kita manfaatkan. Ya, masih bisa kita manfaatkan dengan kita melakukan clustering. Ya, apa yang dilakukan clustering? Karena setumpuk data input kita ini tidak ada labelnya, dia mencoba melihat pola-pola, ya. Dia mencoba melihat pola-pola yang ada di data-data ini. Data-data yang memiliki pola-pola yang sama akan dia gabungkan ke dalam satu kelompok. Ya, yang mirip-mirip akan dia gabungkan dalam satu kelompok. Jadi akhirnya terbentuklah 3 buah cluster, di mana cluster di dalam ini adalah satu kategori atau satu kelompok yang mirip, ya. Ini satu kelompok yang mirip, ini satu kelompok yang mirip. Gitu. Oke, jadi tadi mirip tadi itu seperti apa? Mirip itu relatif ya. Kita sedang melihat apa dari data kita itu? Bisa jadi kita sedang melihat warnanya gitu, ya. Nah, contohnya di sini ada setumpuk data. Kalau kita suruh seseorang coba kelompokkan berdasarkan warna. Nah, dia mungkin akan kelompokkan ini yang karena agak-agak mirip satu kelompok, jeruk sama apel satu kelompok, ini satu kelompok, ini satu kelompok karena beda warnanya. Jadi ada 4 kelompok. Kalau kita suruh dia, ya kelompokkan berdasarkan bentuk, dia akan kelompokkan menjadi 2 kelompok seperti ini.
Yang ini agak bulat-bulat ya. Yang ini ada segi-seginya. Kalau berdasarkan ukuran dia akan kelompok menjadi seperti ini, ukurannya besar, ukurannya kecil. Ya, jadi kita kelompokkan data di clustering itu tergantung dengan kita fitur apa yang sedang kita perhatikan. Ya, fitur apa yang sedang jadi prioritas kita saat itu. Ya, jadi pengertian clustering apa? Ya, kita mengelompokkan setumpuk data menjadi kelompok-kelompok kecil di mana setiap ya, ini ada setumpuk data yang akan kita kelompokkan. Nah, di sini kelompok jadi 3 kelompok karena mereka memiliki kesamaan nilai yang dekat gitu ya. Jadi antara yang merah-merah ini mereka itu sangat mirip. Ya. Nah, hijau-hijau ini sesama hijau-hijau sangat mirip, tapi antara hijau dan merah ini mereka memiliki kemiripan yang sangat jauh ya, dari segi jarak nilai-nilai datanya itu sangat jauh gitu. Ya, inilah clustering ya, proses kita mengelompokkan data menjadi beberapa kelompok atau beberapa cluster ya, antara anggota-anggota dalam satu kelompok memiliki kesamaan yang tinggi, antar anggota dan kelompok lain memiliki kesamaan yang sangat jauh gitu ya. Itulah tujuan dari clustering. Oke. Seperti yang sudah kita bahas di beberapa minggu lalu, kita sudah kenal ya supervised learning, di mana kita punya setumpuk data, yang data itu sudah ada labelnya, ya. Misalnya label seseorang pelanggan itu, ya, dia akan membeli komputer atau tidak seperti itu, ya. Nah, ketika kita punya calon pelanggan yang baru, kita bisa prediksi dia itu fiturnya itu dekat dengan pelanggan yang sudah beli atau yang belum beli. Itu seperti itu, supervised learning. Tapi berbeda sekali dengan clustering. Ya, ketika kita punya data, setumpuk data yang tidak ada labelnya, bukan berarti data itu tidak ada manfaatnya. Bukan berarti kita tidak bisa mengambil insight dari data itu. Tetap bisa. Ya, salah satu yang bisa kita lakukan adalah kita kelompokkan itu. Kita kelompokkan dia. Nah, saat kelompok-kelompok sudah terbentuk, nanti kita bisa labelkan ya kan. Kelompok A tadi apa label pelanggannya, kelompok B apa. Dan setelah terbentuk kelompok itu kita juga bisa buat model prediksi gitu. Ya. Jadi saat kita tidak punya label terhadap data-data kita dan kita ingin memanfaatkan tumpukan data tadi agar tidak menjadi sampah, kita mengambil informasi penting, yang bisa kita lakukan adalah pengelompokan atau clustering. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Ya, kalau ada yang ingin ditanyakan silakan raise hand dan langsung saja ditanyakan ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, contoh pemanfaatan clustering. Ya, nah, seperti segmentasi pembeli tadi. Ada seseorang yang membeli di e-commerce kita, ya. Dia mungkin membeli dengan jumlah yang banyak, jumlahnya banyak ya, barang yang dia beli banyak. Tapi kalau kita lihat-lihat ternyata barang yang dia beli itu barang diskon, mungkin barang murah gitu ya. Ada orang mungkin jarang beli, dia jarang beli ke e-commerce kita, tapi sekali dia beli barang-barang yang mungkin branded, mungkin barang-barang yang limited edition gitu ya. Dan banyak nih kejadian ini dilakukan oleh banyak pelanggan di e-commerce kita misalnya. Nah, kita bisa mencoba mengklasterkan mereka, mengelompokkan mereka. Tadi ketemu nanti kelompok-kelompok yang suka beli barang-barang yang agak murah diskon, terbentuk satu kelompok sendiri. Orang-orang yang suka membeli barang-barang mahal gitu ya, terbentuk kelompok yang sendiri gitu. Nah, kita bisa memperlakukan mereka dengan berbeda. Saat kita punya barang nih yang mau expired mungkin beberapa bulan lagi, atau kita mau cuci gudang, kita tahu nih harus iklankan, harus promokan ke siapa. Tidak perlu semuanya kita promokan. Ada orang nggak pernah beli susu bayi misalnya, tiba-tiba ada iklan susu bayi ke dia. Dia mungkin masih seumuran kalian, belum ada bayi, nggak mungkin beli ya. Nah, makanya perlu sekali pengelompokan itu. Sehingga barang-barang yang kita iklankan itu antara si A dengan si B itu berbeda. Iklan-iklan yang kalian lihat di sosial media kalian kan berbeda-beda ya. Nah, berbeda-beda. Ya, seperti itu. Jadi bisa juga untuk segmentasi gambar. Nah, kalian mungkin yang pernah melakukan pengolahan citra, pengolahan gambar, kalian ingin memisahkan gambar antara background dengan foregroundnya. Itu kan kalian akan lakukan segmentasi ya. Segmentasi yang kalian lakukan itu berdasarkan pengelompokan juga clustering. Kita kelompokkan mana pixel-pixel untuk background, mana pixel-pixel untuk foreground. Misalnya saya berdiri di sini nih. Yang backgroundnya warnanya seperti ini ya, putih-putih gini ya. Nah, nilai pixel itu akan dikelompokkan satu kelompok gitu. Sedangkan saya punya warna yang berbeda dengan background ya, akan dikelompokkan jadi satu kelompok. Nah, nanti kita tinggal ganti aja, kita mau buang backgroundnya gitu ya. Atau mungkin misalnya
kita pengen ganti baju nih, satu foto nih mau diganti bajunya, baju saya yang hitam ini mau diganti merah. Tentu dia harus di-cluster dulu ya, satu kelompok yang piksel warna hitam ini, kemudian diganti dengan warna merah. Karena kalau nggak dikelompokkan dulu, nggak di-clusterkan dulu, itu diganti merah, dengan muka-muka terganti merah, ya kan? Dengan jilbab-jilbab terganti merah. Nah, jadi perlu kita clusterkan dulu, kelompokkan dulu. Ya, itu juga bisa kita pakai clustering. Selanjutnya pemanfaatan contoh lainnya yaitu untuk identifikasi anomali atau penipuan gitu ya. Nah, ini biasanya di transaksi kartu kredit. Ya, transaksi kartu kredit setiap hari itu kan ada ribuan ya. Nah, kita adminnya nggak sanggup ngecek nih. Mana yang ada fraudnya, yang ada penipuan, mana yang transaksi normal gitu. Jadi apa yang dilakukan? Ya, transaksi-transaksi yang terjadi setiap hari itu dicoba diklasterkan. Nanti akan terbentuk yang normal, yang transaksi normal ya. Transaksi normal itu akan tertumpuk di satu klaster ya. Dan klaster itu insya Allah aman semuanya tuh, nggak ada penipuan, kita nggak perlu ngecek. Nanti ada klaster-klaster kecil. Bisa jadi dia transaksinya di jam yang aneh gitu ya, dengan struktur yang aneh, jadi dia terklaster sendiri, dia beda. Nah, nanti yang perlu kita cek mereka-mereka aja yang ada berpeluang-peluang melakukan penipuan, melakukan fraud gitu ya. Yang klasternya isinya cuma 1-2 gitu, itu harus kita cek. Kalau klasternya ribuan seperti itu biasanya adalah transaksi normal. Ya, justru yang aneh-aneh yang klasternya cuma isi 1-2 itu biasa penipuan. Yang itu yang harus dicek manual oleh admin. Jadi admin nggak perlu cek ribuan transaksi satu persatu. Dia cuma ngecek sesuatu yang di klasternya cuma 1 atau 2 aja seperti itu. Nah, pemanfaatan lainnya mengurangi kompleksitas dalam dataset yang besar. Ya, ketika kita punya dataset yang sangat besar, susah ya ketika kita ingin mempelajari tentang dataset itu. Maka yang kita lakukan salah satunya adalah dengan kita bisa mengcluster data yang besar tadi. Jadi ingin mempelajari data besar tadi, setiap cluster itu kita lihat satu aja. Satu aja, lainnya mirip-mirip dengan itu. Cluster ini, misalnya ibu kelompokkan kalian ini jadi 4 kelompok. Ibu cuma pelajari satu aja. Nah, ketika ibu tahu satu ini mirip-mirip dengan ini semua. Ini ibu lihat satu aja, mirip-mirip semuanya gitu. Jadi kita bisa mempelajari data yang besar dengan lebih cepat ketika kita mengklasterkannya. Nah, kemudian setiap data kita ini kita hitung. Contohnya data ini, saya hitung jaraknya kemari berapa, ya. Ini sama seperti kita menghitung di KNN yang kita pernah pelajari di klasifikasi ya. Nah, banyak cara hitungnya, bisa dengan Euclidean distance, Manhattan distance ya. Banyak sekali tergantung seperti apa fitur dari data kita. Nah, jadi kita hitung ini jaraknya ke K1, ke K2, ke K3. Ya, mana yang paling dekat? Nah, ke K1. Berarti data ini masuk ke K1. Nah, begitu juga data yang lainnya kita hitung. Dia semua data ini kita hitung dekat mana ke K1, ke K2 atau ke K3. Ya. Nah, dan semuanya akan masuk ke klaster terdekatnya. Nah, seperti ini. Ya, yang merah berarti dia masuk ke klaster K2. Yang hijau ini masuk ke K1 dan yang biru ke K3. Nah, ini belum selesai lagi. Tadi kan sentral ini masih acak ya. Jadi kelompok yang terbentuknya juga belum optimal, belum convergent, belum terbaik lagi. Itu masih iterasi pertama. Kemudian kita akan lakukan iterasi yang kedua. Di mana sekarang kita akan mencari sentroid baru. Gimana cara cari sentroid baru? Nah, semua data ini kita jumlahkan. Ya, semua data yang di merah ini kita jumlahkan, kemudian kita cari nilai min-nya. Nah, itulah namanya K-min, karena kita cari nilai min-nya. Ketemu nilai min-nya, yang tadi K kita di sini, ya, sentroid kita di sini, setelah kita hitung semua data kita dan kita bagi rata-rata berapa banyak jumlahnya, sentroidnya berpindah kemari, inilah nilai min-nya. Begitu juga untuk K1 dan K3, ya, min-nya atau sentroidnya berpindah. Setelah itu kita punya sentroid baru nih, sentroid lama tidak kita anggap lagi, kita punya sentroid baru, sekarang kita ulang lagi iterasi yang tadi. Setiap data kita hitung lagi, dekat ke K1, ke K2 atau ke K3. Nah, ya, setelah kita tahu dia dekat kemana, kita akan kelompokkan dia ke dalam K terdekat. Ya, kita ulangi lagi, ya, kita ulangi lagi hal yang sama. Hitung lagi min-nya, kemudian datanya kita hitung lagi jarak lebih dekat ke sentroid pertama, kedua atau ketiga, dan kita kelompokkan lagi dia ke dalam sentroid terbarunya. Sampai kapan kita lakukan ini? Sampai konvergen, sampai K kita itu, ya, waktu kita hitung nggak berganti lagi. Ya, K1, K2, K3 sentroid itu tidak berganti lagi. Ya, ketika kita hitung ini rata-ratanya di mana, masih di sini. Ini rata-rata di mana, di sini juga.
Ya, atau ketika nggak ada lagi data yang berpindah. Ini waktu kita hitung dia mungkin sentroid kita bergeser kemari cik, tapi begitu datanya tetap merah kemari, ini kemari, ini kemari. Tidak ada data yang berpindah dari kelompok K1 ke K2, nggak ada lagi yang berpindah. Berarti itu sudah kelompok yang optimal, kelompok terbaik. Nah, udah selesai K-min kita. Inilah ya, inilah kelompok kita. Ini masuk ke K2, ini masuk ke K1, ini masuk ke K3. Nah, sekarang tugas kita tinggal lihat aja. Ya, gimana kondisi orang-orang di K1, gimana kalau ini orang gitu ya. Kalau ini mungkin kasus ya lain lagi ya. Nah, yang penting kita sudah ada kelompok. Nah, setiap kelompok itu bisa kita perlakukan berbeda. Atau tahapan lebih lanjut lagi kita bisa labelkan ini, bisa bangun model supervise lagi untuk prediksi data-data yang baru lagi. Oke, algoritmanya sangat simpel ya. Nah, tentu sama seperti algoritma apapun ya, selalu pasti ada kelemahannya ya. Tidak ada algoritma yang sempurna. Apa kelemahan dari K-min? Ya, apa outlier? Data yang sangat berbeda. Ya, dia sangat sensitif terhadap outlier. Kenapa dia sensitif terhadap outlier? Ya, namanya min, nilai min. Kita punya satu data yang nilainya mirip-mirip di sini. Misalnya 10, 12, 13, 10, 15, seputar ini aja data kita. Ya kan? Nah, tiba-tiba ada data satu nilainya 1000 gitu. Outlier dia. Nah, kalau dari ini kita cari rata-rata, kira-kira nilainya kemari apa ke kiri apa ke kanan? Ya kan? Jadi kemari ya. Nah, sentroid kita nanti agak kemari. Karena sentroid kita agak kemari, data-data yang harusnya ini masuk ke kelas ini bisa jadi akan lebih dekat dengan sentroid lain yang harusnya ini kelas lain ini. Gara-gara data di sini jauh sekali ke sentroid sana, data sini akan masuk kemari kan? Nah, maka sangat sensitif terhadap outlier. Ya, solusinya apa? Ya, kita bisa cari mediannya. Ya, yang namanya median apa? Nilai tengah ya. Nilai tengah. Karena nilai tengah mau ada outlier di sini, tetap nilai tengah artinya kita harus urutkan ya. Nah, 10 ini berarti masuk ke depan nih. 10 masuk ke depan sini. Nilai tengahnya apa di sini? Ya, 12,5 ya. Nah, tetap nilai tengahnya itu akan di seputaran data yang dominan. Nah, makanya ketika kita pakai median, nggak terpengaruh dia dengan outlier. Mau ada outlier 1000 di sini, ini data kecil-kecil, mediannya tetap di seputaran ini. Nah, cuma median juga punya kelemahan gitu ya. Ya kalau yang pakai median namanya K-medoid. Kalau yang pakai min, K-min. Kalau yang pakai median, K-medoid. Nah, kelemahan K-medoid apa? Ya, kita harus cari nilai tengah. Sedangkan untuk tahu nilai tengah, gimana komputer bisa tahu nilai tengah? Harus diurutkan dulu. Kita bayangkan ya, kita sudah belajar di struktur data, kita punya data mungkin jutaan, miliaran, ketika kita urutkan kompleksitasnya, ya paling cepat itu n log n ya. Nah, kalau misalnya pakai basic pengurutan n square, kita punya 1000, sejuta kompleksitasnya. Tapi kalau misalnya kita pakai advance, otomatis kita akan pakai advance ya. Kita pakai advance pengurutan yang tingkat tinggi, ya n log n. Ya, kalau kita punya 1000 data, kira-kira 1000 kali 3, 3000 gitu. Tapi tetap kompleksitasnya besar juga ya. Nah, jadi pertimbangan kita saat kita ingin pakai K-min atau K-medoid. Ya, kita pertimbangkan kalau ada banyak outlier tentu K-medoid lebih bagus. Tapi kalau data kita terlalu besar juga jadi pertimbangan ketika kita ingin memakai K-medoid ya. Paham sampai sini ya? Oke, selain sensitif terhadap outlier, apa kekurangan K-min yang lain? Ya, itu jadi problem besar juga. Bagus kalau kita sudah tahu ya jumlah data kita itu berapa. Terkadang kita udah tahu nih, pembeli kita cuma 2 kategorinya misalnya. Kita udah tahu nih. Atau misalnya kita mau cluster setumpuk foto-foto yang ada di laptop kita. Kita udah tahu, kita biasanya pergi kalau nggak ke gunung, ke laut, ke mall. Jadi saat kita ingin buat aplikasi untuk mengklasterkan foto-foto, kita tahu harus bagi berapa. Kelompok 3 memang. 1 ke laut, 1 ke mall, 1 ke gunung gitu. Tapi terkadang kita nggak tahu nih, ya kan? Berapa sih kelompok yang cocok? So, kita punya setumpuk data misalnya, sebut data perilaku mahasiswa, kita nggak tahu nih. Cocoknya saya mau bagi bidang hobi kalian misalnya. Ya.
hobi kalian. Misalnya saya mau klasterkan hobi kalian dari cara kalian pakai baju ini, mau kita coba klaster hobi-hobi dan seterusnya. Itu kan susah ya, nggak tahu ada cuma 2 hobi di sini, 3 hobi, 4 hobi, saya nggak tahu. Nah, ketika seperti itu, maka jadi problem, tidak cocok kita pakai K-means, ya. Nah, jadi itu harus menentukan K-cluster di awal. Contohnya seperti ini, kita punya setumpuk data, ya. Kalau kita pilih K-nya 1 tentu begini ya. Kalau clustering, namanya clustering minimal K-nya 2 ya. Kalau 2 kelompok begini, kalau 3 kelompok begini, kalau 4 kelompok begini. Ya, tergantung ya, kita mau 2 kelompok, 3 atau 4. Ya, harus kita coba-coba kalau dengan K-means. Ya. Nah, kekurangan lainnya tadi tidak cocok untuk data yang non-globular. Ya, non-globular itu seperti apa? Kalau globular ya seperti ini. Sudah bertumpuk ya, kayaknya ini sudah terbentuk kayak satu klaster gitu ya kan. Nah, tapi kalau non globular seperti ini, ya. Nah, ini kenapa kita tahu seperti ini? Ini ground truth-nya sudah tahu kita. Ini ada 2 kelas di sini. Tapi ketika kita suruh si K-means, ya, labelnya kita tutup dulu, kita suruh K-means mengklaster ini, dia gagal. Mengklasternya jadi seperti ini. Harusnya seperti ini, tapi dia kelompokkan seperti ini. Karena berarti K-means itu tidak cocok untuk data non globular ya. Nah, contoh lain seperti ini, kita punya ground truth-nya seperti ini, kita tutup labelnya, kita minta K-means, coba kelompokkan menjadi 2 kelompok, dia kelompokkan seperti ini. Ya, karena secara jarak ini dan ini dekat ya. Nah, padahal ini adalah kelas yang sangat berbeda. Gitu. Solusinya apa? Tentu kita juga harus mengenal beberapa algoritma lainnya ya. Contohnya ini ada DBSCAN, Density Based Spatial Clustering of Application with Noise, ya. Nah, ini sangat bagus ya untuk data-data yang non globular, ya, di mana kita tidak perlu menentukan K-nya di awal, dia sendiri akan mencari. Selama kepadatannya masih ini padat, dia ini ya lingkaran tadi ini berjalan ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Selama masih padat, dia jalan ke kiri, masih ada data, dia jalan, itu dia masih anggap semua itu satu cluster. Seperti itu ya, detailnya akan kita lihat minggu depan. Dan ada juga hierarchical clustering. Ini kita kelompokkan data secara bertahap. Pertama, satu kelompok data kita itu kita anggap satu kelompok, kemudian kita bagi jadi 2 kelompok, ya. Kita bagi dengan kita hitung jarak ya, yang sangat berbeda jadi 2 kelompok. Setiap kelompok kita bagi 2 lagi, seperti itu terus sampai setiap kapan selesai ketika satu kelompok cuma ada satu data di dalamnya, ya. Dan nanti kita bisa mengukur panjangnya lifespan ini adalah menjadi petunjuk untuk kita berapa kelompok terbaik, ya. Nah, ini materi-materi ini akan kita lihat minggu depan ya. Ya, hari ini yang penting sudah paham dulu K-means karena Ibu sudah berikan tugas ya, bisa kalian cek di e-learning. Oke, ini ya tugas 8 clustering K-means sama seperti biasa. Sudah ada dataset di sana, kalian tinggal download ya, kalian coba klasterkan dataset itu, kemudian buat laporannya, berikan penjelasan melalui video. Jadi yang dikumpulkan adalah laporan dan link videonya ya. Deadline 2 minggu dan satu lagi ada kuis yang ke-7 ya, silakan dikerjakan. Nah, ini dia kuis ya, tidak banyak soalnya, cuma 10 soal ya. Nah, ini Ibu kasih tugas dan kuis sebagai bentuk kasih sayang dan hadiah gitu ya, biar kalian di rumah belajar lagi gitu ya. Karena kalau misalnya nggak ada tugas, nggak ada kuis, ya mungkin nggak ada motivasi gitu ya, harus kembali ke e-learning data mining gitu ya. Terima kasih semuanya yang sudah hadir ya, yang sudah menyimak. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya. Kalau ada pertanyaan ya silahkan chat Ibu di grup kelas ya. Nah, kita udah buat grup kelas, di situ chat semuanya ataupun ke email Ibu. Ya, sampai bertemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video PDD UKT-PT Pernyataan Diri Dosen untuk Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk mata kuliah Data Mining. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.